Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Heni Purwanti dalam mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai teks persuasif. Materi ini adalah materi Bahasa Indonesia untuk SMP atau MTS kelas 8 semester 2. Menemukan ajakan dalam teks persuasif. Pengertian persuasi. Persuasi atau persuasif berasal dari bahasa Inggris persuade yang artinya mengajak. Maka, kalimat persuasif adalah kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Berbahasa persuasif adalah bahasa yang memerintah atau menyuruh seseorang atau umum dengan kata atau kalimat yang bersifat mengimbau, yang intinya mengajak namun tidak ada unsur paksaan. Akan tetapi, siapapun baik individu maupun kelompok akan sadar untuk melaksanakan ajakan itu dengan sendirinya. Adapun ciri-ciri kalimat persuasif antara lain, kalimat persuasif biasanya bersifat himbauan, ajakan, perintah, peringatan, larangan, anjuran, dan meyakinkan. Karena hampir sama dengan kalimat perintah, kalimat persuasif menggunakan tanda seru. Lalu kalimat persuasif itu biasa digunakan dalam bahasa iklan, slogan, himbauan, dan lain-lain. Kalimat persuasif saling menggunakan kata-kata persuasif. Contohnya, ayo, marilah, hati-hati, dan lain-lain. Kalimat persuasif ditulis dengan sangat menarik, bahkan diberi rima, sehingga orang-orang yang membacanya akan selalu mengingatnya. Berikutnya, ajakan dalam teks persuasif. Berikut saya berikan contoh kalimat persuasi, antara lain, hati-hati, keluarga sudah menanti. Lalu, setetes darah penyambung nyawa sesama. Lalu ada, orang pintar minum tolak angin. Dan masih banyak contoh yang lain lagi. Berikutnya menyimpulkan isi teks persuasi. Cara menyimpulkan teks persuasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca teks asli beberapa kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang atau penulis. Kemudian, menentukan kalimat utama setelah membaca teks tersebut. Yang kemudian berikutnya adalah kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Kalimat utama itu merupakan kalimat pertama atau terakhir dari suatu paragraf. Sedangkan gagasan utama adalah pikiran utama atau inti dari sebuah paragraf. Dengan menentukan kalimat utama, kita dapat menyimpulkan isi suatu teks. Langkah selanjutnya adalah buatlah kesimpulan setelah menentukan inti dari paragraf. Kemudian susun kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Lalu yang terakhir adalah menganalisis teks yang sudah dibaca, kemudian menggambarkan isi dan hal-hal yang ada dalam paragraf. Langkah-langkah menyimpulkan teks persuasi. Adapun langkah-langkahnya antara lain, yang pertama membaca teks secara keseluruhan untuk menemukan gagasan umum teks. Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting yang biasanya berada di awal dan akhir paragraf. Yang ketiga, memahami hubungan logis antara bagian teks untuk mengetahui hubungan kualitas. Kemudian yang terakhir adalah merumuskan simpulan akhir sebagai ringkasan yang jelas. Nah, berikutnya saya menjelaskan mengenai menelaah struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks persuasif. Yang pertama, kaidah kebahasaan.
Adapun kaidah kebahasaan itu antara lain yang pertama menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Contohnya, internet, reproduksi, aborsi, dan lain-lain. Yang kedua adalah menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Contohnya, jika, sebab, karena, dengan demikian, dan lain sebagainya. Struktur teks persuasif. Struktur itu antara lain yang pertama pengenalan isu. Pengenalan isu itu berisi pengantar mengenai masalah yang menjadi dasar pembicaraan. Yang kedua, rangkaian argumentasi yang isinya pendapat penulis tentang isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya beserta fakta-fakta yang memperkuat argumen. Yang ketiga adalah pernyataan ajakan. Dalam hal ini berisi tentang ajakan, dorongan, himbauan, anjuran, larangan, perintah, meyakinkan, peringatan, menguatkan baik yang tersurat maupun yang tersirat. Sedangkan yang terakhir adalah penegasan kembali. Isinya pernyataan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu. Nah, yang kemudian akan saya bahas menulis teks persuasi. Langkah-langkah menyusun teks persuasif itu antara lain menentukan tema atau bujukan utama. Yang kedua, mencatat perincian-perincian yang mengarah pada ajakan yang berupa pendapat atau fakta. Kemudian, menyusun pendapat fakta dan rumusan ajakan sesuai dengan struktur teks persuasif, mulai dari pengenalan isi atau tema, rangkaian argumen atau pendapat maupun fakta, kemudian pernyataan ajakan. Langkah yang terakhir adalah mengembangkan kerangka tersebut menjadi teks persuasi yang lengkap dengan memperhatikan kaidah kebahasaannya. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.